Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidhnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah muswilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Kepada para alim, para ulama, para habaib yang kami hormati, penjabat sipil TNI Polri Kalimantan Tengah yang kami hormati, penyiar sholawat wahidiyah Kalimantan Tengah dan cabang-cabang di wilayah Kalimantan Tengah, para imam jamaah, para pengamal sholawat wahidiyah, para pemirsa yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama dapat mengikuti acara Mujahadah Nisfu Sanah Kalimantan Tengah yang kelima dengan secara streaming dan mujahadah serempak di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing bersama keluarga. Semoga mujahadah nisfu sanah kali ini betul-betul membuahkan kemanfaatan, kebarokahan, kemaslahatan yang umum, sehingga ujian-ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang melanda bangsa kita khususnya dan seluruh dunia pada umumnya, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segera diangkat sehingga kita bisa hidup normal sebagaimana sedia kala. Sholawat dan salam yang seindah-indahnya, yang semulia-mulianya, semoga selalu kepangkuan junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya min yaumina hadza, khususan syafaatal uzma, besok pada yaumil qiyamah. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada semua kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah yang ada di wilayah Kalimantan Tengah khususnya dan para aulia di seluruh Indonesia dari awal sampai akhir, khususon beliau Ghauthi hadza zaman radhiyallahu an wa awanihi wasairi auliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga beliau-beliau tersebut senantiasa memberikan dukungan dan doa restunya kepada kita semua, sehingga kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadi hamba yang betul-betul mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul taat atas tindakan, perilaku, sunnah-sunnah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bangsa yang kita cintai, negara yang kita cintai, menjadikan kita sebagai bangsa yang betul-betul berguna bagi bangsa kita, negara kita yang kita cintai, sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa raghbun ghafur, dan kita menjadi pengamal wahidiyah dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita sadar penuh ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
para mujahidin, mujahidat, para pemirsa yang kami muliakan, Mujahadah Nisfu Sanah yang kelima ini bertepatan dengan situasi yang semacam ini, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Karena itu, marilah kita selalu menjaga kesehatan kita sesuai petunjuk pemerintah, sesuai arahan dari para petugas-petugas kesehatan kita. Kita berupaya melalui dari segi syar'i, kita melalui melaksanakan apa yang telah diaturkan oleh negara kita, oleh para petugas kesehatan kita. Selain itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua terhindar dari wabah atau musibah yang menimpa kita dan bangsa kita yang kita cintai. Para pemirsa yang kami muliakan, pengamal sholawat wahidiyah, kita bersama sebagai manusia biasa, kita oleh Allah diberi doa berupa sholawat wahidiyah, yang mana doa sholawat wahidiyah terkandung di situ doa mohon agar negara kita, daerah kita diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kandungan doa di situ kita mohon agar negara kita diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang menimpa kita di negara yang kita cintai ini, marilah semuanya kita ambil hikmahnya. Kita ambil kebaikan di balik semua yang telah terjadi. Semuanya itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita pengamal sholawat wahidiyah khususnya, agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ad-du'a'u yaruddul qadha. Doa itu bisa menolak qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu sendiri adalah merupakan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semua sebagai pengamal sholawat wahidiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi doa berupa sholawat wahidiyah, marilah kita meningkatkan permohonan kita, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon syafaat, pertolongan dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tarbiyah nadrah beliau ghauthi hada zaman radhiyallahu an. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sebaik-baiknya kepada pemerintah Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, atas berkenannya Mujahadah Nisfu Sanah yang disponsori oleh penyiar sholawat wahidiyah Provinsi Kalimantan Tengah. Memang sebagai penyiar sholawat wahidiyah adalah penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan mujahadah di lingkup pengamal sholawat wahidiyah. Kalau tingkat provinsi, maka penyiar sholawat wahidiyah tingkat provinsi. Kalau tingkat kabupaten,
penyiar sholawat wahidiyah cabang atau kabupaten atau kota Madya dan seterusnya. Sehingga para penyiar-penyiar sholawat wahidiyah ini adalah penerus dari apa yang telah dibimbingkan, telah diberikan oleh beliau mu'allif sholawat wahidiyah. Tujuannya diantaranya untuk mengadakan mujahadah-mujahadah di tingkatannya dan menjaga kelestarian, menjaga agar para pengamal-pengamal sholawat wahidiyah bisa mengamalkan sebagaimana bimbingan beliau mu'allif sholawat wahidiyah, sehingga tidak diselewengkan atau disalahgunakan, yang mana akibatnya nanti bisa mencoreng nama baik sholawat wahidiyah, karena kita yakin sholawat wahidiyah adalah amalan sholawat yang mulia, yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun bisa tercoreng dari oknum-oknum pengamal sholawat wahidiyah. Namun bagaimanapun juga kita sebagai manusia biasa pasti banyak kekurangan dan kesalahan. Karena itu sekali lagi kepada pemerintah Kalimantan Tengah kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan panjenengan sedaya. Para pemirsa yang kami hormati, doa yang kita amalkan adalah doa sholawat. Doa sholawat itu adalah doa yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Sayyid Abdurrahman Al-Idrus telah dawuh dalam kitab Kifayatul Adqiya halaman 48, inna jami'al a'mali minhal maqbulu wa minhal mardudu illa sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maqtu'un biqabuliha ikraman lahu. Haka ijma'al ulama'i ala dhalik. Sayyid Abdurrahman Al-Idrus dawuh, doa amalan sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memuliakan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini telah disepakati oleh para ulama-ulama. Karena kita semua menerima amalan berupa sholawat wahidiyah, maka kita harus bersungguh-sungguh dalam mengamalkan doa-doa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan itu diantara tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabahi, akan memberikan apa yang kita minta. Karena Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu dawuh, marruziqad du'a lam yuhram alaih. Barang siapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kok diberi doa, itu tanda-tandanya kalau doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu alhamdulillah, kita oleh Allah diberi rezeki berupa amalan sholawat wahidiyah. Berupa amalan sholawat, itu doa yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahidiyah tujuannya adalah untuk menjernihkan hati dan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kejernihan hati, dengan kebersihan hati, kita sebagai manusia akan menempatkan diri kita sebagai makhluk Allah. Kita sebagai bangsa negara, kita akan menempatkan diri kita sebagai bangsa di negara, khususnya yang kita cintai, Republik Indonesia.
kita sebagai anak, maka kita akan menempatkan diri kita sebagai anak. Kita sebagai orang tua akan menempatkan diri kita sebagai orang tua. Atau yu'ti kulladzi haqqin haqqah, kita menempatkan diri kita pada tempatnya. Itu apabila oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kejernihan hati. Maka kita akan menyadari kita sebagai makhluk Allah. Apa tanggung jawab kita sebagai makhluk Allah? Dan Allah menciptakan kita. Tujuannya untuk apa Allah menciptakan kita? Maka dengan kejernihan hati kita akan menyadari semuanya tadi. Maka marilah kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah. Sholawat wahidiyah kita amalkan secara konsekuen. Sebagaimana tuntunan bimbingan beliau mu'alif sholawat wahidiyah yang telah ditetapkan, dibukukan oleh penyiar sholawat wahidiyah. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Rasulullah, bersyukur kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah, juga tidak lupa kita bersyukur kepada penyiar sholawat wahidiyah, karena bersyukur itu tidak sempurna kecuali dengan bersyukur kepada seseorang yang menjadi perantara datangnya nikmat. Bagaimana Rasulullah dawuh, malam yaskurinas lam yaskurillah. Barang siapa belum bisa bersyukur kepada sesama manusia yang menjadikan datangnya nikmat, maka juga belum sempurna syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu marilah sholat wahidiyah ini kita amalkan dan kita siarkan saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, kenalan-kenalan kita ajak untuk mengamalkan sholawat wahidiyah agar bisa merasakan sebagaimana apa yang telah kita rasakan, bisa menikmati sebagaimana apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya yakin setelah panjenengan sedaya mengamalkan sholawat wahidiyah dengan bimbingan praktis lillah, apapun yang kita lakukan dari hal-hal yang mubah, lebih-lebih hal yang sunnah dan wajib, kita niati semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lillah, istilah di wahidiyah, atau lillahi ta'ala. Maka apa yang kita lakukan pasti akan menjadi positif. Apa yang kita lakukan pasti akan menjadi teratur dan baik. Karena dalam kita mengamalkan, kita merasa diawasi oleh Allah, dan amal kita semata-mata karena Allah, bukan karena nafsu. Kalau kita lupa karena melaksanakan perintah Allah, berarti kita hanya nuruti kesenangan dan kemauan nafsu. Nah, ini kita semua telah dibimbingkan lillah agar selalu kita laksanakan. Lillah berupa niat dalam hati kita dalam melaksanakan sesuatu amalan, sesuatu perbuatan yang hukumnya mubah, sunnah dan wajib. Dengan niat lillah, maka tercatatlah amal-amal yang mubah, perbuatan yang mubah, maka tercatat sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja, kita istirahat, kita beraktivitas apapun yang hukumnya mubah. Kalau kita niati melaksanakan perintah Allah, maka itu akan menjadi ibadah. Kalau kita lupa niat dalam hati kita, maka itu menjadi perbuatan yang mubadzir, tidak ada nilai ibadahnya. Hanya mendapatkan hasil jerih payah kerja kita, tapi tidak ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan niat lillah melaksanakan perintah Allah,
maka kita akan menghasilkan apa yang telah kita amalkan, yang kita lakukan, dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan amalul qalbi, amal hati. Maka kita bisa lillah itu apabila Allah memberi hidayah kepada kita dan menjernihkan hati kita. Karena lillah itu sendiri adalah termasuk ikhlas. Nah, ikhlas itu yang bisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dawuh, al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tuhu ala qalbi man ahbabtuhu. Ikhlas itu adalah rahasia di antara rahasiaku yang saya titipkan pada hati-hati. Saya titipkan pada hati orang yang saya cintai. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan awalan kita bersolawat, maka menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, otomatis kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kalau kita cinta kepada Allah, akhirnya Allah mencintai kita. Maka Allah menjernihkan hati kita dan meletakkan ikhlas pada hati orang-orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari sholat wahidiyah ini kita amalkan dengan sungguh-sungguh sebagaimana bimbingan beliau mu'alif sholawat wahidiyah, arahan dari penyiar sholawat wahidiyah. Kita amalkan bersama keluarga dan kita siarkan kepada siapa yang oleh Allah mendapat jatah atau kepada siapa yang mau untuk menerima. Karena sholawat wahidiyah telah diijazahkan mutlak oleh mu'alif sholawat wahidiyah kepada siapa saja yang mau dan supaya disiarkan tanpa pandang bulu. Para peserta mujahadah nisfus sanah pengamal sholat wahidiyah di Kalimantan Tengah yang kami muliakan, mengingat sekarang kita baru melaksanakan ibadah puasa Ramadan, zakat fitrah, dan sholat taraweh pada bulan Ramadan, berarti kita sudah bersih dari dosa-dosa kecil yang telah lampau, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal dosa besar dan dosa di antara kita sesama manusia. Adapun dosa besar membutuhkan untuk bertobat. Karena itu pada malam ini mari kita bersama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita merasa berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada sesama manusia sehingga kita mohon ampun kepada Allah. Dosa kita sesama manusia, kita harus saling ta'afuf, mohon maaf, dan saling maaf memaafkan. Karena itu pada bulan-bulan ini masih terasa dalam hati kita. Setelah kita melaksanakan bulan Ramadan, biasanya kita melaksanakan hari raya Idul Fitri dan kita bersilaturahim, maka saat ini pada mujahadah nisfus sanah ini, walaupun kita tidak berdekatan, tapi kita berjauhan, tapi mari kita saling bersilaturahim, saling maaf memaafkan. Kami dari penyiar sholat wahidiyah pusat pasti banyak kesalahan-kesalahan kepada
para pengamal-pengamal sholawat wahidiyah semuanya, dan kepada yang berkaitan ada kepada negara, pasti ada kesalahan-kesalahan. Karena itu kami mohon maaf yang besar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan yang telah kita lakukan. Begitu juga sekalian marilah kita sesama pengamal sholawat wahidiyah dari lubuk hati yang dalam. Marilah kita semuanya ikrar dalam hati kita. Dosa-dosa kawanku ya Allah, dosa-dosa saudaraku ya Allah, kepadaku telah saya ampuni ya Allah. Marilah dalam hati kita berkata begitu, ya Allah, dosa-dosa kawan-kawan kita khususnya para pengamal sholawat kepadaku saya ampuni. Begitu juga kepada pengamal yang lain juga sesama begitu mengampuni atas dosa di antara kita. Begitu juga kami dari penyelenggara Hidayah pun juga begitu. Selain kita mohon ampun, kita juga tidak berkeberatan untuk memberi ampunan kepada semuanya. Karena kita manusia, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lupa. Karena itu Rasulullah menegaskan al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lupa. Berarti manusia yang baik adalah manusia yang mengaku banyak salah dan banyak lupanya. Itu kita wujudkan dengan kita mohon maaf dan saling memaafkan. Untuk itu, mari kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, jami'il mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, bangsa kita, negara kita, semuanya diberi kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian-ujian yang telah menimpa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Penjabat-penjabat kita diberi kesehatan, keselamatan, kesadaran, sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kita dan saudara kita diberi kesadaran, diberi keikhlasan, diberi kebaikan duniawiyah maupun ukhrawiyah. Mari dengan bersungguh-sungguh kita bersama-sama sowan pada Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa inta rudda kuntu syahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah muswilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Akhirul kalam, semua kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon doa restu kepada para pemirsa semua. Wabillahi taufiq wal hidayah amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa min ghauthi hadha zaman atarbiyah wa nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.